Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menerima amal yang disekutukan. Begitu pula, Dia tidak menerima hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan, Dia tidak menerimanya, dan hati yang disekutukan tidak akan menghadap kepadanya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah tidak akan menerima amal yang disekutukan dengan riya, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Amal-amal seperti itu sudah tidak murni lagi karena sudah menyimpang dari tujuan semula, yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau masih ada sifat riya atau lainnya, berarti Allah telah disekutukan dengan tuntunan hawa nafsu. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia pun tidak menerima hati yang telah menyekutukannya. Artinya, Dia tidak akan memberi pahala kepada hati yang masih senang kepada selain Dia. Misalnya, orang yang selalu mengandalkan amalnya, ilmunya, dan harta bendanya. Mereka ini berarti telah menyekutukan hatinya dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, ada cahaya-cahaya Allah yang diizinkan sampai ke hati, dan ada pula cahaya-cahaya Allah yang diizinkan masuk ke dalam hati. Cahaya-cahaya Allah yang datang ke dalam hati itu terbagi menjadi dua, yaitu cahaya yang hanya sampai kepada hati bagian luar. Cahaya ini menyebabkan orang masih bisa melihat dirinya dan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih bisa melihat keduniaan di samping melihat akhirat. Artinya, di dalam hatinya masih terdapat rasa kecintaan kepada Allah dan kepada dirinya, dan rasa kecintaan kepada dunia dan kepada akhirat. Cahaya yang telah meresap ke dalam relung hati. Cahaya ini menyebabkan orang hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada dirinya dan tidak pula kepada lainnya. Jadi, yang ada di dalam hatinya hanyalah Allah saja. Sebagian orang-orang ahli makrifat mengatakan, apabila iman ada pada bagian luar hati, maka orang akan mencintai akhirat dan dunia. Dan apabila iman telah masuk ke dalam relung hati, maka dia akan membenci dunianya dan menolak hawa nafsunya. Sebagian ulama juga berkata, hati bagian luar merupakan tempat Islam, sedangkan batinnya adalah tempat iman. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, terkadang datang berbagai cahaya kepadamu, maka cahaya-cahaya itu mendapatkan hati telah bercampur penuh dengan gambar-gambar keduniaan. Maka berangkatlah cahaya itu dari mana dia turun. Kosongkan hatimu dari keduniaan, maka Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahasia-rahasia ketuhanan. Cahaya Allah terkadang datang ke dalam hati, akan tetapi hati itu telah penuh dengan perkara-perkara keduniaan seperti memikirkan harta benda, anak-anak, masalah rezeki,
dan lain sebagainya. Maka cahaya Allah itu pun berangkat kembali karena kesuciannya di mana tidak bisa bercampur dengan berbagai kekotoran duniawi. Apabila orang menghendaki datangnya cahaya Allah yang dapat terus bertempat di dalam hati, sehingga menjadi nyata kemakrifatannya dan rahasia-rahasia ketuhanannya, maka hendaklah dia bisa mengosongkan hati itu dari berbagai kekotoran duniawi serta menghapusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, "Janganlah kamu menganggap lambat datangnya berbagai karunia dari Allah. Akan tetapi, anggaplah lambat dirimu dalam menghadap kepada Allah." Janganlah orang menganggap bahwa pemberian Allah berupa ilmu makrifat dan rahasia-rahasia ketuhanan itu lambat datangnya. Akan tetapi akuilah bahwa sebenarnya yang lambat itu adalah dirinya sendiri, karena belum dihapusnya gambaran-gambaran keduniaan yang tercermin di dalam hatinya dengan melakukan mujahadah atau memerangi hawa nafsu, dan riyadah atau melatih diri dalam melawan hawa nafsu. Jadi, karena lambatnya melakukan mujahadah dan riyadah itulah, maka karunia Allah tidak juga datang kepadanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.